Halo, halo semuanya. Tes. Kedengeran nggak suaranya? Oke. Halo, sahabat buku kas. Ini kita sebentar lagi sih sebenarnya jadwal live-nya. Oke. Kedengeran suaranya? Oke. Kedengeran ya, semoga suaranya kedengeran. Oke, baiklah. Eh, Selamat sore sahabat buku kas. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini Emilia di kelas sahabat buku kas. Gimana semua kabarnya? Gimana puasanya? Semoga puasanya lancar-lancar ya. Nah, di edisi kelas sahabat buku kas hari ini, kita masih akan ditemani oleh Sekolah Pebisnis, oleh Mas Yosef, tapi topiknya kita hari ini ingin ngebahas tentang 7 visibility point di Instagram. Itu udah ada judulnya di live Instagramnya. Jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini, ya selamat sore juga semuanya sudah bergabung. Jadi sebelum kita lanjut ke topik yang hari ini nih, saya mau refresh sebentar ya, kira-kira mungkin buat sahabat buku kas yang nggak sempat nonton edisi live Instagram kelas sahabat buku kas minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita ngebahas apa sih? Minggu lalu itu kita ngebahas tentang tren pemasaran di bulan Ramadan. Jadi udah ada sempat beberapa hal yang dibahas oleh Mas Yosef. Satunya tuh adalah tentang tren bisnis yang bisa diaplikasikan ke bisnis UMKM sahabat buku kas itu apa aja. Jadi itu ada industrinya tuh yang paling happening ya, ibaratnya yang bisa growth-nya bagus di bulan Ramadan ini tuh ada bisnis fashions, ada juga bisnis food and beverages, sama ada lagi bisnis fitness atau fitness kesehatan. Nah, itu recapnya. Kemudian setelah itu kita sempat ngebahas juga nih gitu, ada beberapa pertanyaan dari sahabat buku kas yang pengen tahu gitu kan, kira-kira cara pemasaran di Instagram itu yang organik tanpa mengeluarkan banyak biaya itu seperti apa aja sih? Nah, terus tiba-tiba muncul nih ada salah satu tips-tips yang diberikan oleh Mas Yosef lah, kisi-kisinya gimana caranya kita bisa mengoptimalkan konten kita di Instagram tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Nah, salah satunya adalah memperhatikan yang namanya 7 visibility point. Jadi 7 visibility point ya. Nah, itu apa aja? Itu akan dibahas lebih lanjut lagi dengan Mas Yosef dari Sekolah Pebisnis. Oke, sekarang aku mau undang dulu ya Mas Yosefnya sebentar. Oke. Ya, kita lagi menunggu. Halo, Halo, Mas Yosef. eh, Berjumpa lagi di kelas sahabat buku kas. Oke, rambutnya beda ya. oh Potongan iya kemarin spesial ya buat habis edisi. Spesial buat edisi sekarang ya. Oke. biasanya ya. Tadi aku udah sempet jelasin sekilas recap kita minggu lalu itu ngebahas apa aja dan kenapa kok tiba-tiba kita muncul topik untuk ngebahas 7 visibility point di Instagram. Iya, iya. Oke, jadi mungkin dari Mas Yosef langsung mau menjelaskan apa sih 7 visibility point di Instagram itu? Oke, thank you banget Mbak Emilia nih udah ngundang lagi Sekolah Pebisnis buat sharing-sharing di buku kas. Kemarin Mm-mm. kita teman-teman teman buku kas ya, udah Mm-mm. sharing-sharing mengenai gimana caranya supaya kita bisa menggunakan marketing yang organik supaya bisa memulai berjualan, mungkin teman-teman sekarang ada yang bisnisnya offline, mau coba Mm-mm. ke online juga. Gimana sih caranya supaya kita bisa mulai bisnis online? Nah, cuma kemarin setelah kita ngobrol-ngobrol bareng, ada beberapa kendala dari teman-teman yang offline itu memindahkan ke online, sekedar memindahkan gambar produknya di offline ke online. Padahal yang perlu diketahui pertama-tama sebelum kita masuk ke visibility point tadi, ternyata kalau di online itu pasarnya berbeda dengan di offline. Jadi banyak dari kita yang kalau di offline itu teman-teman pasti tahu ya, kayak saya juga kan dulu
sukanya itu jualan di bazar. Nah, kalau bazar itu juga di mall pasti kuncinya location, location, location. Nah, teman-teman juga Betul. yang kunci utama kita kalau berbisnis pasti location, location, location. Tapi ternyata kalau di online, begitu kita pindah ke online, saingannya itu bukan lagi location, 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 tapi pindah. Jadi saingannya nih nggak hanya satu lingkungan itu aja, nggak hanya satu area itu aja, tapi satu Indonesia bahkan satu dunia. Nah, kalau Wow. udah ngomong Indonesia atau lebih besar lagi, makanya location ini bukan jadi kunci penentu lagi nih, tapi penentunya itu adalah needs sama brand gitu ya. Jadi kalau teman-teman Hmm. pindah dari offline ke online tapi belum tahu needs-nya yang mana, belum tahu brandnya yang mana, begitu masuk ke memindahkan toko kita dari offline ke online, terus mau buat konten di Instagram, konten marketing, itu pertanyaannya kita biasanya bingung. Aduh, aku buka buka online shop nih, terus mesti buat konten. Kontenku apa ya gitu. Nah, itu pertanyaan tanda-tanda bahwa teman-teman dari offline ke online belum menemukan kayaknya brandnya kita nih harusnya di sebelah mana, niche kita di sebelah mana. Jadi sebelum masuk ke konten marketing, pasti kita ngebuat kontennya dulu. Nah, sedangkan Hmm. banyak yang punya kreatif blog saat kita mau buat kontennya sendiri gitu. Ternyata kreatif blog itu dimunculkan karena kita sebagai seorang pebisnis biasanya memindahkan dari barang kita di offline ke online tanpa kita mendefinisikan dulu needs kita maunya masuk di sebelah mana sih. I Terus see. kita maunya brandnya itu brand message-nya apa? Kalau saya bilangnya brand message itu adalah kalau brand kan kayaknya kompleks banget. Nah, saya lebih senangnya itu adalah gimana caranya kita membuat brand jadi kelihatan simpel. Brand itu Mhm. diciptakan dari kita miliki kan. Jadi kalau kita bekerja, kita setiap hari ngobrol sama orang, berinteraksi, itu menciptakan persepsi orang ke kita. Kalau teman-teman punya toko offline, ada customer-nya datang, lalu kita layani, lama-lama pelanggan kita punya persepsi terhadap toko kita gitu. Nah, ini setiap interaksi ini membentuk brand kita sebenarnya. Lalu dari situ kita menciptakan brand interaksi itu lewat story, biasanya lewat cerita. Nah, kalau di online, cerita itu berbentuk konten. Nah, ini permasalahannya. Jadi kalau kita nggak bisa nge-publish konten yang nggak relevan dengan niche kita, dengan brand kita, nanti kita belajar konten marketing, tapi memboosting keluar tanpa kita mengerti story apa yang mau kita boosting keluar gitu. Nah, jadi pertama-tama teman-teman dipastikan dulu kalau sebelum teman-teman buka online shopnya, sebelum teman-teman ini mau belajar konten marketing, mau memboosting konten teman-teman keluar, Mhm. story-nya, message-nya dari brand teman-teman ini harus ditemukan dulu sebelum di-boosting keluar. Nah, mungkin Oke. pertama-tama dari itu dulu. Lalu selanjutnya perbedaan dari offline ke online. Ini biasanya Mhm. terjadi saat kita mau marketing, kita memilih mau di platform yang mana dulu gitu ya. Jadi Mhm. waktu kita memilih platform ada banyak nih. Dulu kalau kita pikir tahun 2014, 2013 pilihan platformnya kan cuma sedikit, cuma Ya. YouTube, Twitter sama Instagram, udah itu aja. Sekarang ada LinkedIn, ada marketplace pun ada banyak yang warnanya Mejigo Hibiniu Nah. gitu banyak banget. Ini semuanya gitu. Mana ya gitu. Nah, ternyata di sini ada beberapa teman-teman yang dari offline ke online di blast di semua marketplace. Nah, ini jadi bermasalahnya kenapa? Di blast juga ke semua sosial media. Karena ternyata mindset kita di sosial media sama di marketplace jauh berbeda. Betul. Nah, jadi buat mulai di marketplace, rata-rata orang itu udah tinggal mengetikkan mau mencari produk apa. Nah, ini kemarin, jadi kita sekarang flashback sedikit, Mbak Elni ya. Mungkin buat Mhm. teman-teman yang kemarin belum sempat ikut, jadi mindset kita waktu masuk di sekolah, waktu masuk di Instagram itu berbeda seperti waktu kita di marketplace. Waktu di Mhm. marketplace kan ada search bar-nya, kita tinggal ketik aja. Saya mau nyari produk A, mau nyari produk B. Sedangkan teman-teman waktu masuk ke Instagram, kita bangun pagi, mungkin kalau saya tanya teman-teman bangun pagi itu terpikirkannya apa, kita buka Instagram, kita lihat pertama adalah update dari teman-teman kita. Kedua, kita buka Instagram, lihat informasi yang edukatif dan menghibur, humor, entertainment gitu-gitu ya. Artinya nggak ada terbersit di pikiran kita mau beli produk saat kita buka Instagram di pagi hari. Nah, ini berbeda banget nih cara bermain antara marketplace sama di sosial media atau Instagram. Oleh karena Betul. itu, teman butuh yang namanya konten marketing. Jadi kalau biasanya kita dari
marketplace lalu masuk ke sosial media, atau teman-teman yang offline punya toko offline masuk ke sosial media, kita tendensinya memindahkan produk kita dari offline, kita foto-foto, kita pindahkan ke Instagram. Nah, sayangnya yang terjadi adalah tidak seperti marketplace, di mana teman-teman posting foto, lalu orang tuh bisa menemukan dengan keyword dia mengetik. Tapi di sini teman-teman harus memarketingkan konten yang telah teman-teman buat. Jadi ada dua elemen, itu membuat konten yang nggak mudah juga, banyak kreatif blognya juga. Teman-teman kadang-kadang mau buat konten, kontennya harus setiap hari. Duh, konten apa ya mesti aku buat ya gitu ya. Itu muncul juga. Nah, terutama kalau teman-teman belum mendefinisikan niche sama brandnya dengan baik. Lalu setelah kontennya jadi, biasanya udah susah payah buat konten, kita publish kontennya di Instagram. Udah dipublish. Begitu dipublish, ternyata kok nggak ada yang lihat ya. Ternyata kok udah aku publish setiap hari, rajin loh, setiap hari posting, kontennya pun bagus, desainnya pun bagus, tapi kenapa sepertinya kok nggak ada visitornya, nggak ada orang yang follow juga. Nah, ini masalah yang biasanya ditemukan setelah kita susah payah berusaha untuk buat konten, udah browsing-browsing di YouTube cara edit konten Instagram misalnya ya. Nah, ini karena di Instagram teman-teman butuh selain konten creating, membuat konten, tapi juga konten marketing, memarketingkan konten teman-teman. Nah, bridgingnya kemarin ke teman-teman yang udah join juga, kita udah tahu bahwa untuk memarketingkan konten secara organik, ternyata di Instagram kita nggak hanya tampil saat orang itu masuk ke akun kita aja. Tapi kalau kita publish konten, kita menyebarkan konten kita, itu bisa dengan beberapa cara. Jadi ada 7 visibility point ya kemarin pembahasan kita terakhir. Jadi pembahasan dari visibility point itu, kenapa sih kita harus tahu 7 lokasi utama di mana sebetulnya teman-teman kalau posting konten itu nggak hanya ditampilkan ke satu lokasi aja, tapi ke 7 lokasi. Nah, bayangkan. Jadi nggak cuma lokasi ya. Jadi salah satunya adalah pertama yang pasti kita sama-sama tahu, kalau teman-teman follow katakanlah influencer A, dia udah kita follow lalu dia posting, pasti kita dapat update-nya kan. Nah, itu adalah salah satu visibility point atau tempat bisa tampil dari update yang dia buat, yaitu di home kita, masuk ke home kita. Lalu kita bisa tiba-tiba masuk ke profilnya kan, bisa tiba-tiba tampil di kita juga. Itu masuk di depan kedua, home dan profile. Tapi yang lain ini yang jarang dieksplor sama orang, yaitu apa aja? Ada hashtag, ada explore page, ada search keyword, ada location, sama ada others. Nah, others ini ternyata cukup penting juga nih, ada others nih. Jadi biasanya konten-konten yang viral itu biasanya others-nya pasti besar. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita akan bahas satu persatu. Kenapa sih kita perlu kan ada 7 lokasi ini, di mana kita kalau misalnya setiap lokasi ini kita optimasi, kita coba deh gimana caranya kita publish konten tapi bisa tampil di home follower kita. Gimana kita bisa publish konten tapi kita publish kontennya itu supaya tampil dari hashtag, supaya tampil dari explore gitu ya, supaya tampil dari location, supaya tampil dari others. Ini masing-masing mesti kita optimasi. Nah, biasanya kita yang baru masuk dari offline ke online atau yang nyoba dari marketplace nih, ada pernah itu waktu itu teman saya juga, dia transaksinya udah luar biasa bagus, udah diamond bahkan, dan di marketplace sudah cukup terkenal, tapi dia mau pindah ke Instagram. Nah, biasa yang dia lakukan itu adalah pakai software yang bisa memindahkan produknya itu supaya bisa diposting di Instagram. Ternyata hasil memang cara mainnya berbeda, akhirnya pun tidak ditampilkan ke follower-followernya gitu. Jadi dia bingung, kok saya berhasil di marketplace tapi tidak berhasil di Instagram atau di sosial media. Nah, kenapa? Karena di sosial media, terutama di 7 lokasi tadi, tujuan kita bukan memposting produk, teman-teman. Jadi di 7 lokasi tadi, kita sebisa mungkin memposting konten yang bisa menarik orang dari 7 lokasi tadi masuk ke akun Instagram kita. Nah, pastinya ini bukan postingan produk, karena kalau kita memposting foto produk, orang jadinya kan tahu melihat dari hashtag, ada katakanlah produk pelangsing. Lalu dari situ orang akan nge-skip aja waktu dia ngeliat-liat di hashtag misalnya. Kenapa? Karena dia lagi posting produk. Beda kalau dia posting sesuatu yang informatif, lalu menarik orang untuk kayaknya nih infonya bagus juga, terus dia kepo untuk klik ke profil si orang yang nge-post itu. Nah, baru dia masuk ke dalam. Jadi, fungsi utamanya kita tampil di semua tempat tadi sebetulnya adalah menyebarkan
konten-konten yang sifatnya itu dapat menarik orang atau memancing orang, saya bilangnya, ke dalam akun kita, ke profil kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita memindahkan dari marketplace tadi ke atau dari offline produk lalu diposting lagi, ditampilkan ke 7 lokasi tadi, ternyata nggak ada efeknya. Nah, biasanya yang saya temukan itu pada posting produk juga. Jadi udah tampil sih di home orang, udah tampil di explore, udah tampil di search, udah tampil di hashtag pun tampil, tapi ternyata produk. Jadi nggak ada orang yang akhirnya masuk ke profile visit mereka. Nah, jadi teman-teman mungkin sebelum kita mendalami, kita ngobrolin lagi mengenai 7 visibility point ini, kita masih tahu dulu nih perjalanan customer kita sampai jadi follower tuh gimana sih? Nah, ini mungkin teman-teman juga pengen ya. Aku mau dong masuk ke Instagram dapat follower sehingga followernya bertambah terus. Nah, ini kan biasa targetnya kita kalau buat akun Instagram tuh adalah pertama kalau baru buat akun maunya salesnya besar, omsetnya juga tinggi. Lalu kita sadar ternyata begitu buat akun Instagram susah ya buat langsung targetin ke omset atau penjualan tanpa kita punya follower gitu. Ya memang sih ada beberapa orang yang bilang kalau follower kita tuh nggak perlu banyak-banyak, mungkin follower kita juga nggak terlalu penting, yang penting itu salesnya atau omsetnya gitu kan. Ada yang sekarang yang bilang seperti itu juga ya, karena Instagram ini besarnya follower lagi. Tapi kalau kita balik misalnya, teman-teman kalau dengan follower 10 atau followernya katakanlah masih 70 atau 100, bisa nggak mendapatkan penjualan yang stabil dari akun Instagramnya gitu. Nah, ini kita bisa menjawab sendiri. Jadi intinya adalah follower itu tidak menentukan jumlah penjualan kita, nggak menentukan besarnya penjualan kita. Tapi kalau kita nggak ada followernya juga akan sulit untuk mendapatkan penjualan. Jadi memang pertama-tama kita mendapatkan follower, orang yang bisa kita akses terus-menerus. Kenapa? Karena kalau kita posting, kita akan terlebih dahulu tampil di follower dulu nih, baru ke orang lain yang non-follower. Gitu. Nah, jadi pertama di followernya sebisa mungkin teman-teman tambah, nanti baru kita akan konversi mereka ke pembeli. Jadi makanya ini mungkin sebelumnya saya akan cerita dari follower to fans journey. Jadi orang dari non-follower jadi follower lalu jadi fans. Nah itu kan. Jadi yang tadi waktu kita mau jadikan orang jadi follower kita, kita harus tampil di 7 lokasi tadi tuh. Di home, di profile, di hashtag, di explore, di search, di location. Kalau kita udah tampil, fungsinya cuma satu, supaya orang masuk ke akun kita. Nah, tapi banyak dari teman-teman yang mungkin akunnya masih akun, katakanlah akun pribadi ya. Jadi, kita pertama kali berjualan itu masih dari toko offline kita posting sendiri ke akun pribadi kita. Coba saya jualan di toko saya, udah mulai mungkin PSBB ya teman-teman, sekarang banyak yang nggak bisa jualan lagi. Bekerja dari rumah, jualan dari rumah juga. Mulai posting ke akun pribadi. Begitu diposting akun pribadi, hasilnya kurang bagus karena yang beli ya teman-teman sekitar kita aja yang dulu pernah kenal sama kita. Terus kita mulai bertanya gimana sih caranya supaya kita dapat sales tambahan lagi. Nah, di situ kita mulai konversi nih, kok yang lain pada main online shop? Ya udah kita buka online shop, kita posting di online shop. Atau mulai bangun personal brand juga bisa. Nah, tapi permasalahannya adalah begitu kita mulai bangun akun tersebut, kita belum buat konten supaya bisa tampil di tempat orang lain. Jadi pertama, kita harus convert dulu dari akun kita pribadi ke akun bisnis atau creator account. Nanti teman-teman punya data insight, itu yang teman-teman bisa lihat, terutama yang paling penting buat saya profile visit gitu ya. Jadi sebelum orang follow kita, ternyata ada perjalanannya loh. Apa itu? Yang pertama, nanti teman-teman kalau sudah convert ke bisnis account, itu bisa kelihatan kan impressionnya sama reach-nya berapa ya. Artinya dalam seminggu ini nanti teman-teman akan tahu itu kita ditunjukkan ke berapa banyak orang. Nah, dari berapa banyak orang itu nanti mengerucut dari semua yang ditampilkan, berapa yang masuk ke akun kita, itu profile visit. Jadi, dari yang visit ke akun kita, nanti nggak semua orang akan follow. Nanti yang follow itu baru jadi follower. Nah, biasanya banyak dari kita yang bertanya-nya itu, kenapa sih aku udah posting banyak, udah coba berbagai macam hal, tapi nggak dapat follower. Nah, teman-teman mesti coba convert, karena mungkin banyak dari kejadian, sebetulnya impresi kita udah nambah, kita udah tampil di lebih banyak orang. Tapi karena kita nggak pernah cek datanya, jadinya kita nggak tahu bahwa effort kita itu ada hasilnya. Nah, ini kadang-kadang bikin kita, aduh kayaknya aku nggak berhasil deh di Instagram gitu. Padahal ternyata berhasil, impresinya makin banyak. Padahal ternyata berhasil juga, profile visitnya makin banyak. Tapi karena nggak pernah di-track, jadinya nggak tahu, karena patokannya hanya pertambahan follower.
Nah, Oke. jadi teman-teman yang pertama kali nih belum di-convert akunnya dari akun pribadi ke akun bisnis atau creator account, segera di-convert dulu supaya teman-teman lebih termotivasi lagi ya. Kenapa? Karena nanti akan kelihatan bahwa dapetin impression itu kita bisa mendapatkan dari 7 visibility point tadi. Jadi targetnya lebih lebih tanda petik lebih mudah naiknya gitu ya. Kalau impression kan kita posting posting lebih banyak, biasanya impressionnya bisa lebih naik lagi gitu. Nah Oke. itu akan lebih mudah dibandingkan kita potongannya langsung ke follower. Biasa kita malah jadinya down sendiri gitu. Oh aku udah melakukan banyak hal tapi followernya nggak nambah. Nah I jadi see. teman-teman sekarang konversikan ke bisa atau creator account. Lalu selanjutnya di sini kita ngomongin yang pertama nih. Setelah kita konversikan, maka teman-teman jadi tahu ada angka namanya impression atau reach. Nah, sekarang berarti yang kita optimasi, yang kita perbaiki adalah impressionnya dulu sama reach-nya. Gimana caranya mencapai sebanyak mungkin orang dengan konten kita. Nah, ini kenapa kita masuk ke topik 7 visibility point. Karena kita mau Oke. mencapai orang dengan memperbanyak impression kita supaya nantinya yang visit lebih banyak, yang follow jadi lebih banyak juga. Nah, jadi teman-teman, supaya kita bisa memperbanyak impression, kita perlu tahu dulu waktu kita posting itu yang postingan kita disebarkan ke beberapa lokasi ya. Jadi pertama postingan kita akan disebarkan ke home-nya follower kita. Nah Oke. ini salah satu ada berbagai macam tips supaya follower kita itu kalau kita ngepost itu bisa berinteraksi dengan konten kita. Kenapa? Karena pertama kali disebarkan ke home dulu nih. Nanti kita akan bahas gimana cara mengoptimasi home supaya banyak begitu kita posting yang engage itu ada cukup banyak. Lalu Oke. kedua, kalau kita posting itu disebarkan juga ke hashtag. Nah, jadi waktu kita posting di Instagram itu disebarkannya ke hashtag sama ke home. Kalau performanya bagus, baru disebarkan ke explore page, disebarkan ke tempat-tempat lainnya gitu ya, bisa jadi viral, bisa others-nya jadi besar gitu. Seperti Oke. saya pernah bahas juga ada satu konten yang pernah kita buat, kita bereksperimen satu konten lagi momentumnya ada, namanya The Habibie Effect kita bilangnya. Kita persiapkan satu Hmm. konten, konten ini coba kita rancang selama 5 hari, kita tracking setiap hari. Dia akan viral apa enggak ya gitu. Ternyata dari satu konten itu dilihat oleh 2 juta sampai 3 juta orang impresinya, tapi Wow. tanpa menggunakan sama sekali. Jadi tanpa paid promote, tanpa ads berbayar, tanpa promosi apapun. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimasi 7 lokasi ini tadi. Jadi, Oke. oh waktu itu Pak Habibie meninggal nih, terus ya udah kita buat motivasi entrepreneur dari yang Pak Habibie ngomongin, kita buat seakan-akan itu Pak Habibie memotivasi, jadi falsafah hidup B.J. Habibie. Kita buat kontennya, kita optimasi hashtagnya, optimasi dari home-nya, profile, dan lain-lain. Lalu di hari itu kita publish postnya, terus kita tracking per hari. Gitu ya. Ternyata ngefek nggak sih kalau mengoptimasi setiap poin tadi? Ternyata hasilnya adalah itu tampil di sekitar 2 juta, 3 jutaan orang, lalu masuk ke profile visitnya, jadi saya lupa berapa detailnya, tapi ujung-ujungnya dapat follower sekitar 2 ribuan sampai 3 ribuan follower dari satu post itu. Gitu. Jadi Wow. kalau hanya dari followernya aja gitu misalnya ya, Mm-mm. ini nggak terlalu banyak nih followernya, tapi ternyata konten itu berhasil untuk masuk ke banyak feed dari teman-teman kita yang ada di Instagram. Berarti sebenarnya berhasil kontennya gitu. Nah ini teman-teman perlu tahu tadi dikonversikan ke creator account atau business account sehingga kita nanti bisa melihat sebetulnya konten itu terlihatnya dari home, dari profile, atau dari hashtag, atau dari explore, atau dari mana gitu. Nah, itu satu. Jadi kita mengoptimasi konten dari hashtagnya. Yang Pak Habibie itu kebetulan viralnya dari hashtag tuh. Oke. Lalu sempat juga kita dapat yang paling banyak pertambahan followernya itu satu postingan kemarin kita baru share juga. Satu posting dapat sekitar 7.000 sampai 7.000 sampai 8.000 follower dari Wow. satu post. Biasanya kalau kita mengajarkan Instagram, misalnya ada course Instagram itu kita mengajarkan gimana cara mendapatkan dalam 3 bulan 10K follower misalnya gitu ya. Ya. Tapi kemarin kita testing, bisa nggak ya kita dari satu post itu dapat 7 ribuan follower. Ternyata bisa. Dan caranya ini berbeda karena nggak pakai hashtag bahkan. Jadi karena kita ngerti ternyata kalau misalnya kita posting itu di publish-nya itu nggak hanya ke hashtag, tapi di publish ke home juga. Nah Hmm. artinya banyak teman-teman yang bisa nggak sih kita dapat kelihatan di tempat orang lain tapi nggak pakai hashtag gitu. Bisa teman-teman. Kenapa? Oh ya. Karena
publish konten itu disebarkannya ke home sama ke hashtag. Nah ini paralel nih. Jadi kalau interaksi kita dari home bagus, besar juga, itu nanti akan disebarluaskan lagi ke non-follower. Nah ini bahayanya teman-teman sekarang yang masuk ke Instagram, tapi pakai paid follower misalnya. Atau beli follower, atau katakanlah minta orang-orang untuk saling follow gitu ya. Ini bahayanya kenapa? Atau giveaway, sekarang juga ada giveaway keroyokan. Jadi giveaway ke artis 20 akun, 30 akun, barengan di giveaway ke satu artis tersebut. Nanti kan kalau mau menang hadiahnya harus di follow semua 30-30-nya supaya nanti follow ke akun online shopnya gitu ya. Nah tapi setelah itu semua terjadi, setelah beli follower, setelah giveaway keroyokan tadi, itu akun teman-teman menjadi susah untuk disebarkan ke non-follower akibatnya. Kenapa? Karena efeknya begitu kita posting tadi kan kita posting konten, itu yang lihat kita adalah home kita sama hashtag. Tapi begitu konten kita disebarin ke home, ternyata follower kita sendiri nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-save juga gitu ya, nggak ada yang nge-share juga. Kenapa? Karena semuanya fake follower, karena semuanya datangnya dari giveaway. Datangnya dari giveaway keroyokan lagi yang 30 akun supaya dimasukin ke satu artis tersebut itu. Jadi begitu konten kita tampil di home-nya mereka nggak engage sama kita, langsung di scroll aja ke atas. Nah, jadi bayangannya kalau tiba-tiba dari katakanlah akun kita sekarang 1000 follower, naik pakai giveaway keroyokan atau pakai fake follower jadi 5000 follower, berarti bertambah hampir 4000 follower. Ternyata begitu kita post konten, itu yang engage nggak nyampe 1000 follower. Kenapa? Karena yang 4000 ini semuanya nggak ngerti siapa kita, nggak ngerti brand kita apa, nggak ngerti kita jualan apa, terus kita di skip postingannya. Nah, hasilnya Instagram itu berpikir bahwa kok postingan kita kelihatannya tidak disukai oleh follower kita sendiri. Nah, jadinya langsung, wah ini berarti bahaya banget nih. Kalau postingan ini nggak disukai sama followernya dia sendiri, pasti ini kalau kita sebarkan ke non-follower, itu pasti akan nggak disukai orang juga. Gitu. Nah, akhirnya teman-teman jadi akun yang nggak bisa berkembang jadinya gitu ya, nggak bisa disebarkan kontennya ke orang lain. Tadinya kita mau optimasi ke 7 visibility point tadi, tapi kita nggak bisa optimasi juga karena di home-nya sendiri aja orang-orang pada nggak engage, nggak like, nggak komen gitu. Nah, jadi penting banget dari awalnya teman-teman mulai untuk mendesain konten itu dibagi jadi 3 kalau saya bilangnya. Jadi konten itu ada konten pancingan, fungsinya untuk memancing orang memang, memancing dari 7 lokasi tadi supaya masuk ke akun kita. Jadi satu konten pancingan, kedua konten. Nah konten merawat ini itu mungkin nggak tinggi jumlah like-nya, jumlah engagement-nya, jumlah komennya itu nggak terlalu tinggi. Tapi kita tetap butuh konten tersebut. Kenapa? Karena kita bukan mau buat tanda petik akun humor yang orang itu maunya like, komen di situ terus gitu. Terus kita menerima PP aja. Enggak, tapi sebagian dari kita maunya berbisnis. Nah, kalau berbisnis berarti kita punya brand message-nya, punya promosinya gitu ya. Nah, akun merawat ini adalah konten merawat ini tujuannya adalah kita memberikan edukasi, kita memberikan brand voice kita gitu. Kita memberikan bahwa kita siapa dan lain-lain. Dan ini engagement-nya memang nggak tinggi biasanya. Engagement-nya memang nggak terlalu besar, tapi kita tetap butuh itu. Karena kalau orang nggak kenal, nggak suka kita, no like, trust gitu ya, mereka nggak akan buy sama kita. Jadi perlu ada konten merawat. Nah, baru yang terakhir konten closingan, saya bilangnya. Jadi konten itu teman-teman di awal mau buat online shop di Instagram, dibagi 3 dulu nih kontennya. Satu, tentukan konten pancingan, tentukan konten merawat, tentukan konten closingan. Nah, banyak dari kita, terutama di online shop, fokusnya ke yang closingan semuanya. Apa itu maksudnya? Jadi kita di online shop pindahkan produk ke toko online. Ternyata udah kita pindahkan produknya, masih kurang bagus penjualannya, engagementnya. Yang online shop owner ini lakukan, dia jasa foto produk. Jadi dinaikkan kualitas produknya, supaya terlihat lebih bagus. Dikasih jasa foto produk. Ternyata setelah foto produknya selesai, dia posting ke feed-nya dia. Tapi ternyata kok setelah foto produknya diposting, masih kurang greget penjualannya gitu, masih kurang banyak penjualannya. Padahal udah spending buat jasa foto produk. Akhirnya ditambahkan lagi jasa foto produk plus model. Jadi kita bisa kirim barang, produk itu dipegang sama model lalu difoto. Nah,
yang perlu diketahui bahwa ini dari teman-teman foto produknya lebih bagus, teman-teman foto pakai model, itu semua kategorinya adalah konten closingan. Kenapa? I Karena see. menunjukkan barang kita, menunjukkan harapannya mereka akan beli ke kita. Nah, ini kelemahan dari teman-teman online shop adalah di mix-nya tiga ini. Jadi, biasanya antara konten pancingan, merawat, sama closingan, isinya akun kita semua konten closingan. Jadi, dari mulai foto produk kita yang offline dipindahin ke online, itu juga closingan. Dari mulai foto produk kita yang pakai jasa foto produk yang bagus, background-nya putih atau background-nya dikasih warna yang bagus, itu juga konten closingan. Lalu dari mulai pakai selebgram atau pakai model yang model foto, fotonya itu dibawa sama modelnya, itu pun foto jenisnya konten closingan. Nah, biasanya kita terlalu over optimasi di konten closingan kalau online shop. Lalu gimana? Yang kurang? Yang kurang adalah kita tambahkan konten merawat sama konten pancingannya. Apa itu? Merawat itu adalah misalnya kita udah menentukan niche kita apa, menentukan brand kita apa. Kalau kita udah tahu, katakanlah saya jualnya um, mungkin mungkin jualannya targetnya itu adalah ibu-ibu yang punya anak. Mungkin saya jualnya katakanlah daster gitu, misalnya baju baju daster karena sekarang lagi di rumah aja gitu. Jadi orang maunya di rumah kerja tapi nyaman pakai daster misalnya. Nah, mungkin saya jual daster, buka online shop daster, kita biasanya foto produk dan lain-lain tadi, tapi sekarang dicari konten pancingannya. Nah, cara mencarinya kita tahu dulu niche kita itu jualannya ke nggak semua orang yang mau beli daster kan, nggak semua wanita. Tapi kita tentukan bahwa konten pancingannya adalah saya mau jualan ke ibu-ibu yang punya anak yang anaknya ini masih kecil. Nah ini kan kenapa harus didefinisikan? Karena mereka punya cara pandang yang berbeda terhadap ibu-ibu lainnya kan biasanya kan. Oh punya anak masih kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, mungkin lagi rewel-rewelnya, lagi lari kemana-mana, lagi sibuk-sibuknya gitu. Nah itu pasti pengalaman hidupnya berbeda sendiri daripada wanita lainnya. Nah jadi di situ kita bisa buat konten khusus untuk ibu-ibu yang punya anak kecil. Cari konten-konten yang biasanya mereka browsing di Instagram juga, misalnya mungkin konten-konten seputar parenting, mungkin konten-konten seputar menghias kamar anak, mungkin konten-konten seputar gimana caranya edukasi anak usia dini supaya mereka itu mau mainan puzzle, misalnya kayak anak saya main puzzle kan mesti diedukasi gimana caranya koneknya terbangun gitu. Nah konten-konten itu dibuat jadi pancingan yang disebarkan ke 7 visibility point tadi. Jadi tiba-tiba ada orang melihat parenting tapi masuk ke akun yang jualan daster gitu. Nah, di akun daster ini itu ada konten nanti dirawat pakai brand kita, postingan yang bagus dan lain-lain gitu. Nanti mereka baru di-closingin ke daster. Tapi ada alasan kenapa mereka harus masuk ke tempat kita. Mungkin kalau dibalik gitu ya. Kalau kita tanya mungkin dari Mbak Emilia sendiri punya beberapa brand yang emang pernah di-follow dan senang di-follow, itu pasti kan isinya ada sebarannya, ada konten-konten tersebut ya. Yeah. Kayak oh ternyata dia ngasih info juga nih seputar apa gitu. Atau yeah, di story-nya apa gitu. Nah, betul. Kalau kita dari consumer, kita kayak seperti kalau kita sebagai consumer itu kita sudah sadar bahwa ternyata enak ya ngeliat konten yang kayak gitu. Tapi kalau kita dibalik jadi seorang penjual online shop-nya, kita jadi bingung juga sih kadang-kadang. Oh ternyata benar juga ya, itu yang sebenarnya yang semua online shop itu banyak lakukan juga. Tapi begitu kita buat online shop, yang kita lakukan yang memindahkan dari offline ke online gitu, tanpa membreakdown konten tadi itu. Nah, jadi buat teman-teman sekarang bisa disiapkan konten pancingannya sama konten merawatnya sebelum teman-teman posting konten postingannya yang bagus tadi. Oh iya, mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Ya udah cukup panjang juga. Cukup panjang ya Mas ya. Oke, jadi ini aku sekalian pengen say hi dulu nih buat teman-teman mungkin baru yang pada join. Jadi ini apa sih kok tiba-tiba muncul ada Bukukas Live dengan Sekolah Bisnis ya. Jadi Bukukas itu kita adalah aplikasi pengelolaan keuangan digital untuk UMKM. Gratis bisa digunakan, teman-teman bisa langsung cari di Google Play Store ya. Dan kita juga bekerja sama selama bulan Ramadan ini bikin kelas Sahabat Bukukas bersama Sekolah Pebisnis. Ini Sekolah Pebisnis itu expertnya untuk belajar Instagram, naikin followers. Nah, salah satu terus jualan di Instagram maksimal seperti apa, organic growth juga ya Mas ya termasuk ya. Nah, ini salah satu yang lagi kita bahas adalah 7 visibility point di Instagram. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari tadi nyimak topiknya, aku mau ngingetin lagi, kita masih ada giveaway, ada satu ebook yang dirancang secara ciamik oleh Mas Yosef juga dan tim ya.
Itu e-booknya coba mungkin bisa dijelasin sedikit Mas, e-booknya tentang apa lagi nih? Iya. Oh iya teman-teman, sebelumnya ini juga bagus banget karena saya sendiri melihat buku kas ini itu cukup membantu kita buat yang UMKM terutama karena kalau teman-teman sekarang kan mulai nih mungkin ada yang dari offline ke online, ada yang jualannya maunya nggak hanya di Instagram aja tapi di marketplace juga ya Mbak. Itu bisa Mm-mm. kita kan merekrut dari semua platform itu ke platform buku kas ini ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa mencocokkan antara rekapan kita misalnya di marketplace dengan actualnya ya itu gimana. Nah itu fitur Betul. yang saya suka di buku Flash. Makanya Oke. teman-teman mungkin yang jualan di multi platform yang ngerasa kayaknya kok susah banget ya ngelola accountingnya, ngelola finance-nya gitu. Antara Mm-mm. data sama aktualnya beda. Nah ini bisa dicoba nih buku Flash. Nah Betul. teman-teman jadi tadi sempat dimention juga ada ebook yang sebetulnya ebook ini udah tutup kemarin penjualannya karena kita bukanya hanya Nah, seminggu 2 minggu gitu. nah, Tapi bisa dapat gratis. kolaborasi sama buku kas itu Betul. teman-teman bisa dapat ebook ini. Nah, ebook Ya. ini itu mengenai gimana caranya kita ada 99 taktik yang teman-teman bisa gunakan untuk mendongkrak tadi engagement dari home, engagement dari explore sehingga teman-teman tampil di banyak lokasi tadi, di 9 Betul. di 7 lokasi tadi, visibility tadi. Untuk apa? Supaya teman-teman bisa memancing follower ke dalam akun kita dan jadi follower kita. Nah, sebenarnya fungsinya itu 99 taktik tadi. Nah, itu lagi di giveaway sekarang sama buku kas nih. Jadi, teman-teman yang kemarin mungkin kelewatan penjualan kita udah tutup, mungkin baru ada lagi 2 bulan lagi gitu. Nah, teman-teman sekarang kesempatan untuk mendapatkannya dan mungkin bisa join giveaway-nya. Caranya gimana ya? Caranya pantengin terus kita sampai selesai dan juga kasih pertanyaan yang menarik mungkin akan ada 3 orang nanti yang akan kita pilih untuk dapatkan e-booknya secara gratis. Wah, oke. Gitu. Jadi, Ini udah live banyak ini sih Mas. Udah banyak nih oke. yang nanya ya. Jadi mungkin sekalian kita recap lagi aja kali ya. Jadi hari ini kita tadi kalau poin-poin yang aku tangkap dari penjelasan Mas Yosef sebelumnya, langkah pertama sebelum misalnya nih kita mau jualan di Instagram dari marketplace, berarti langkah pertama itu adalah kita mengubah akun personal menjadi akun bisnis ya. Kemudian yang kedua kita harus punya brand niche kita tuh sebenarnya kayak kita harus tahu brand kita tuh apa sih, kemudian kita target marketnya siapa sih. Nah, kemudian nanti kita cara menyampaikan seperti apa ya. Itu kita harus jelas dulu di situ ya. Oke, Ya, yang betul. ketiga, ini kita harus menyiapkan konten, nggak hanya konten closingan. Jadi begitu kita posting di Instagram, jangan mak bedungdung tiba-tiba kita cuma posting buy one get one gitu apa. Tapi kita harus siapkan 3 jenis konten, yaitu konten pancingan, konten merawat, dan juga konten closingan. Betul begitu? Ya, Oke. betul betul. Hmm. Nah, ini terus tadi ada 7 ya Mas ya, ada 7 visibility point yang aku tangkap tadi baru sempat ke mention tuh ada home, ada hashtag, ada Oke. explore, location, profile, kemudian 2 lagi Search, search search. itu Oke, dari oke. sama yang terakhir itu dari others. Oke, dari others ya. Others itu mungkin kayak ngelihat dari temen kah atau referensi dari temen yang posting. Nah, jadi others ini paling unik banget dari yang lain. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah menyebarkan ke semua tempat tadi, ke home sudah tampil, ke profile tampil, hashtag tampil, explore tampil, dan lain-lain, baru Instagram ini biasanya menyebarkan ke lebih luas lagi, sehingga orang-orang ini kalau yang di others ini banyak yang menebak-nebak nih biasanya, apa sih yang dimaksud Instagram dengan kata others, bahkan bukan hanya kita di Indonesia, tapi banyak orang-orang yang marketer Instagram di luar sana juga bertanya-tanya, ini algoritmanya Instagram kasih kata others itu apa isinya gitu. Nah ternyata ada beberapa yang mereka itu bilang bahwa others ini maksudnya adalah gimana caranya supaya lokasi-lokasi tersebut itu tampil nggak hanya di engagement. Jadi kalau di Instagram yang dihitung interaksi atau engagement itu hanya like, comment, sama save. Jadi share Wow. itu nggak di engagement. Jadi Ah, oke. Okay. kalau kita mau endorse ke selebgram katakan ini saya juga baru lihat komen ada dari Harmony Ya, Love kalau ngefek nggak Harmonilah. sama way artist. Nah, mau ngomongin masalah endorse, biasanya kita kalau mau endorse itu kan cari nggak hanya yang followernya besar, tapi cari yang
kurang lebih engagement rate-nya itu sesuai dengan tingkatnya mereka ya. Mungkin nanti di minggu depan kita bisa ngobrolin masalah endorse juga nih. Tapi rata-rata lah, Bocoran. misalnya rata-rata 1% engagement rate. Nah, ada kata-kata engagement rate. Nah, engagement rate itu berarti tingkat interaksi. Jadi tingkat interaksi yang normal itu kurang lebih 1%. 1% itu kenapa? Sampai kita bisa berasumsi tingkat interaksi yang normal 1%. Karena kita sendiri pun, kalau posting konten di Instagram kita, itu yang melihat itu awalnya hanya 1% dari follower kita. Nah, ini fakta yang jadi katakanlah follower kita 10K follower nih, sekarang teman-teman punya 10K. Kita posting sebuah konten, itu Instagram hanya menampilkan ke sebagian kecil dari follower kita, 1% aja gitu. Itu pun kalau engagementnya bagus. Biasanya kalau engagement kita kadang-kadang posting, kadang-kadang nggak posting gitu ya. Kadang-kadang ada story, kadang-kadang nggak ada story. Itu pertama kali kita posting kurang dari 1%. Mungkin hanya 0,5% atau mungkin 0,2%. Nah, terus apa yang terjadi? Kalau ternyata konten itu di-post, disebarkan ke home kita, terus follower kita pada like dan komen, berarti berinteraksi, terus nanti dilebarkan dari 0,2 dari follower kita, dilebarkan ke 0,5% dari follower kita. Nanti dilebarkan lagi ke 1%, lalu ke mungkin 50% sampai 100% follower kita itu melihat konten kita. Ya, jadi itu prosesnya saat kita membuat konten dan kita post konten kita di Instagram. Jadi kenapa kalau kita mau endorse pun, kita melihatnya engagement rate standar mereka 1% yang bagus. Karena rata-rata yang gak bagus itu pasti engagement rate-nya di bawah dari itu. Jadi 0,2, 0,5 gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan tadi, others tadi. Jadi artinya kalau postingan teman-teman bagus, nanti bukan disebarkan nggak hanya ke katakanlah setengah dari follower, nggak disebarkan ke 100% follower, tapi disebarkan ke banyak non-follower teman-teman. Jadi bukan hanya interaksi like, komen aja, tapi banyak orang yang share. Jadi share-nya mulai banyak. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di Instagram, share itu hitungannya nggak hanya share di DM aja, tapi di-share ke WA, di-share ke Telegram, di-share ke berbagai macam juga ya. Lalu di-repost sama orang-orang. Ini masuknya hitungannya ke others. Jadi tanda petik, masuk ke others nih, konten teman-teman ini kemungkinan besar udah viral gitu ya. Kenapa? Biasanya kalau posting kita udah masuk ke others, itu jumlah non-follower yang lihat itu lebih besar daripada jumlah follower kita yang lihat. Contohnya misalnya tadi kan saya sempat sharing ya, ada konten yang Habibie Effect itu dapat 3 juta orang yang melihat. Ternyata itu others-nya juga besar banget. Dan dari situ ternyata 95% bukan followernya sekolah pebisnis. Nah, jadi bayangkan dari 3 juta, 95%-nya bukan follower kita. Artinya sekitar 2,5 juta orang baru yang belum pernah lihat kita jadi ngelihat dari satu konten itu. Kenapa kok bisa? Karena mereka semua nge-sharing, men-sharing ke DM, men-sharing ke WhatsApp, men-sharing ke platform lainnya, termasuk merepost konten. Jadi faktanya Instagram itu sekarang kan udah ada teknologi namanya AI kan, Artificial Intelligence-nya mereka nih. Jadi kalau kita nge-repost konten orang, itu nggak apa-apa gitu. Makanya sekarang pun kalau ada yang nanya, misalnya di sekolah pebisnis ada quotes-quotes-nya nih, ada kontennya bagus gitu. Boleh nggak di-repost? Gitu. Boleh nggak disebarkan gitu? Saya bilang nggak apa-apa, silahkan sebarkan aja. Nah kenapa sekarang itu seperti itu? Karena Instagram tahu siapa yang pertama kali mengupload konten tersebut ke platform mereka. Kecuali teman-teman ngambil kontennya itu di riset, habis itu di rebrand lagi, diganti warnanya, diganti feel-nya gitu ya. Itu nggak akan tahu. Tapi kalau masih repost aja, itu teman-teman Instagram udah tahu ini ngambilnya kurang lebih yang upload pertama siapa, lalu disebarkan di repost lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada ruginya. Bahkan kita di buku tersebut, mungkin salah satunya kita ngasih strategi namanya content creator strategy. Apa itu? Jadi teman-teman tahu kalau di Instagram ini banyak sekali akun publik yang repost ya, yang repost konten gitu. Kenapa? Karena faktanya memang nggak hanya akun publik, tapi banyak orang pun yang senangnya merepost konten dari orang lain. Artinya ini sebuah. Jadi teman-teman kalau bisa membuat konten, bisa jadi content creator, itu hampir 70%-80% orang di Instagram ini kerjanya itu merepost konten. Wow. Nah, jadi ini untuk konten teman-teman disebarkan oleh orang lain. Nah, dan ini akan membuat akun teman-teman sendiri itu nantinya bisa adarnya cukup besar juga. Kenapa? Karena konten kita di-share sama orang lain gitu. Nah, ini adalah salah satu cara supaya engage orang-orang itu mau masuk ke profil kita. Yang penting jangan lupa dikasih logo walaupun nggak besar, dikasih logo kecil, dikasih Instagram
siapa yang membuat, nanti orang melihat konten itu dari temannya lah yang di post di feed-nya dia, di post di akun publik yang lain, dia bisa tahu ini dari akunnya siapa dan bisa masuk ke akun tersebut gitu. Jadi ini dapat efeknya juga. Oke. Oke. Ini kita lagi ngebahas yang masalah tadi yang 7 visibility point kan. Tadi ngebahas others. Nah, ini ada pertanyaan dari MS If You. Dia tanya, dulu awal post bisa masuk explore, tapi sering berjalannya sudah tidak pernah masuk explore lagi. Kira-kira kriteria apa yang bisa masuk explore tadi gitu? Wah, ini menarik banget deh. Iya, Karena menarik. explore page ini itu sebetulnya berubah-ubah terus dari beberapa tahun belakangan ini. Kenapa? Karena namanya, apalagi ya, mungkin nggak hanya di Indonesia aja, tapi juga di berbagai negara di dunia, tapi mungkin gara-gara si Mark Zuckerberg juga melihat orang-orang di Indonesia ini pinter-pinter tapi nakal gitu ya. Jadi dulu tuh Kreatif ya tapi itu nakal ya. nakal, karena seperti tadi kan ada giveaway keroyokan gitu, itu kan kreatif kan, tapi nakal gitu. Nah, Betul, banyak betul. dulu tuh di explore page ini, explore page punya saya sama punya Mbak Emilia sama punya teman-teman yang lagi menyimak, ini dulu sama semuanya, jadi belum personalize. Nah, Oh, I di tahap see. itu ada tanda petik mereka para pemain-pemain yang memanfaatkan celah di algoritma Instagram itu dengan tanda petik istilahnya tuh arisan like dulu. Nah, ada istilah arisan, Ah, ada lagi pemainnya karena udah nggak berjalan lagi. Maksudnya apa arisan like dulu tuh? Jadi katakanlah saya punya konten A nih, konten hijab misalnya saya punya online shop hijab. Lalu saya barengan dengan pemain hijab lainnya di satu grup, biasanya di grup line ad dulu biasanya. Di grup lain kita buat arisan like. Maksudnya apa? Kalau saya posting satu konten ini, semua orang teman-teman online shop saya itu nge-like postingan saya. Jadi saya baru posting 10 menit, tiba-tiba like saya bisa jadi 1000 gitu ya. Bisa jadi banyak. Nah, postingan yang baru dipost di bawah 1 jam udah dapat engagement tinggi, interaksinya 1000 like, komennya sudah banyak puluhan, itu langsung diroketkan ke explore page. Jadi dia langsung masuk ke top hashtag, langsung masuk ke explore page banyak orang. Itu dulu bekerja tuh, itu para pemain-pemain yang nakal-nakal tuh. Mungkin I saya dulu see. sebagian dari kan gitu Sempat juga sih, karena ikut kan juga pakai jasa ya, Mas ya? kita bisa kayak online shop masing-masing. Biasanya para penjual kayak hijab, para penjual baju itu banyak yang join. Lalu kita memang saling bantu istilahnya ya, gitu. Nah itu ya saling like. Kalau ada yang posting langsung di like semua rame-rame gitu. Tapi sayangnya pemain itu lama-lama sudah ketahuan sama Instagram. Bahkan yang saling like itu engagementnya di dropkan sama Instagram gitu. I Reach-nya di see. dropkan, lalu juga biasanya mereka terkena action block dalam waktu yang cepat gitu. Nah, jadi udah mulai kebaca sama Instagram nih. Nah, dari situ akhirnya Instagramnya juga merubah bentuk explore page-nya. Jadi kalau dulu explore page saya sama punya Mbak Emilia, saya sama punya teman-teman, itu sama, isinya sama. Jadi yang masuk top hashtag pasti di tempat teman-teman sama teman saya sama. Tapi karena ada fenomena tadi tuh yang para marketers tadi, akhirnya dirubah. Jadi explore page saya dan explore page Mbak Emilia dan explore page teman-teman itu berbeda tergantung dari apa? Dari pola behavior kita. Nah, pola I behavior itu see. apa? Instagram itu masuk Instagram jam berapa? Konten yang kita lihat apa? Kita lagi nge-scroll di feed, lalu kita berhentinya di konten yang mana, kontennya itu tipenya apa, itu semuanya dicatat sama Instagram jadi data buat mereka ngasih konten ke teman-teman. Di mana I di explore see. page. Nah, ini Oke. teman-teman jadi explore page-nya kita beda-beda semuanya. Nah, buat teman-teman tadi yang mau cek kenapa saya nggak pernah tembus ke explore page. Belum tentu nggak tembus ke explore page-nya dia, nggak, tapi ada di explore page-nya orang lain. Nah, biasanya cara untuk mengeceknya adalah kalau kalau saya bisa nunjukkan di komputer saya akan buka browser tapi dibuka yang incognito Windows biasanya. Jadi udah clear dari history kita browsing kan. Bukan di incognito Windows, kita masuk ke Instagram. Jadi Instagramnya pun jangan di loginkan, lalu kita masukkan hashtag kita. Masuk lah kita ke top hashtagnya. Gitu. Nah itu sebagian teknik yang bisa kita cek apakah sebetulnya konten kita itu ranking nggak di top hashtag, masuk nggak ke explore. Nah ini kita bisa ceknya dengan cara itu. Karena sekarang I kalau kita see. akun itu pasti udah ke-track pola behavior kita. Ya, Jadi, oke. coba cek dulu aja dengan cara itu. Oke, sip. Ini mumpung lagi ngomongin masalah kita mengecek 7 visibility point ya, Mas ya. Nah, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari
Hafizik San by Haki. Ini agak panjang namanya ya. Dia nanya gimana caranya semua 7 visibility point itu bisa kita analisa secara menyeluruh untuk menentukan apalagi konten kreatif yang bisa kita buat selanjutnya. Ya. Nah, jadi biasanya yang pertama kali kita lakukan adalah tampil di 7 lokasi tadi. Nanti hasilnya orang masuk ke akun kita. Tapi begitu masuk ke akun kita, mereka kan ada sebagian besar yang nggak follow nih. Nah, itu teman-teman, saya sempat kelupaan di depan soalnya. Nanti saya coba masuk ke situ dulu sebentar. Jadi, penting buat kita dioptimasi profile picture-nya, username-nya, bio-nya, sama 6-9 post pertama. Jadi itu namanya first impression di Instagram. Jadi teman-teman mungkin biasanya yang sudah tampil di banyak tempat, tapi ternyata profile visitnya sudah tinggi. Tapi kenapa ya? Udah profile visitnya katakanlah udah sampai 5.000, udah sampai katakanlah 10.000, tapi yang follow itu nggak ada, lebih sedikit gitu ya. Nah ini biasanya problemnya ada di akun kita. Mungkin tema akunnya, mungkin di tanda petik first impression akun kita, di profile picture kita kurang menarik, di bio kita kurang bikin orang itu merasakan manfaat dari akun tersebut secara cepat gitu. Itu menentukan orang akan follow apa enggak gitu. Nah, jadi pertama-tama nanti teman-teman sebarkan kontennya tadi ke 7 lokasi, lalu dilihat yang masuk profile visit berapa, terus nanti dievaluasi. Pada banyak yang follow nggak sih? Sebisa mungkin rasionya antara yang masuk ke akun kita sama yang follow itu gapnya nggak terlalu jauh gitu ya. Sehingga kita bisa yakin, oh ya udah berarti ini udah oke. Kalau misalnya yang masuk 10.000 ternyata yang follow hanya 10 katakan atau 15, mungkin kita mesti melakukan sesuatu nih, something wrong di cara kita menata akun kita gitu. Gitu. Jadi balik lagi ke visibility point tadi, untuk mengoptimasinya teman-teman sekarang yang bisa kita lakukan dari semua 7 poin tadi, itu yang kita bisa lakukan itu di hashtag. Hashtag kan kita bisa optimasi hashtag. Ini paling mudah banget dan biasanya banyak orang yang memang mulai dari optimasi hashtag. Lalu selanjutnya adalah teman-teman pastikan bahwa engagement di tempat kita itu tinggi di home-nya. Dengan cara apa? Dengan cara konten pancingan sama merawat. Nah, kalau interaksinya sudah tinggi, biasanya home sama profile-nya udah bagus, akan nembus ke explore. Ini sebetulnya teman-teman udah Oke. Tadi keputus ya, jadi kita lanjut lagi. Halo. Tadi kita pembahasannya seru banget ya Mas ya. Jadi sebenarnya lewat dari waktu 1 jam. Oke, jadi jadi mungkin kita spare sekitar 10 sampai 15 menit lagi ya. Oke. Jadi basically tadi lagi ngebahas tentang cara mengukur efektivitas dari 7 visibility point. Nah, ini kalau aku boleh ngasih lagi 1 poin nih Mas, nanti mungkin sekarang bisa ditambahkan oleh Mas Yosef. Tadi kan Mas Yosef udah sempat kayak ngasih contoh untuk konten closing-nya seperti apa, which is basically produk-produk kita kan. Nah, kemudian abis itu konten pancingan. Nah, konten pancingan itu kan termasuk misalnya kayak konten edukasi ya, misalnya kita jualan daster untuk ibu-ibu dengan anak usia kecil, mungkin kita bisa kasih pancingan konten parenting, konten tips bermain dengan anak gitu. Nah, ini mungkin satu tadi yang belum sempat kebahas secara detail ya Mas ya, tentang konten merawat tuh seperti apa sih gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, pertama kalau kita mau menambah follower berarti harus ada 7 tempat tadi di mana konten kita bisa tampil. Nah, konten yang tampil itu biasanya konten pancingan, memancing orang masuk ke tempat kita. Begitu orang masuk ke tempat kita, ini teman-teman harus buat konten merawat. Nah, kenapa kita mesti buat konten merawat? Karena kita bukan mau buat akun publik seperti akun humor atau akun meme yang kita engagement-nya ditinggikan, follower-nya dibanyakan, lalu kita jualannya paid promote gitu. Kalau mereka biasanya isinya semuanya itu adalah konten pancingan. Jadi semuanya diisi konten pancingan, disebarkan ke 7 lokasi tadi supaya follower-nya tambah banyak, lalu nanti jualan paid promote. Tapi kalau teman-teman ini ingin berjualan online atau ingin buat akun publik tapi nanti ingin jual produk sendiri atau punya brand sendiri, maka teman-teman nggak bisa isinya semua konten pancingan. Nah, ada konten merawat sama konten closingan. Konten merawat ini adalah sifatnya yang ngasih tahu brand kita ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, contohnya adalah kayak gini. Misalnya kita punya sebuah brand yang teman-teman itu jualan tas katakanlah.
teman-teman punya supplier yang paling oke, teman-teman punya desain, mungkin teman-teman fashion designer bisa desain tes yang oke juga. Teman-teman juga bisa punya channel distribusi yang bagus sehingga bisa menjangkau banyak orang. Teman-teman juga punya teknik digital marketing, punya katakanlah teman-teman menguasainya sendiri atau pakai agensi, tapi teman-teman bisa menjalankan digital marketing ini dengan baik juga. Tapi kalau teman-teman itu tidak punya konten merawat, nggak punya brand voice-nya dengan yang jelas, itu nantinya bisa yakin nggak kalau suppliernya sekarang kita ini nggak ada supplier yang lebih jago daripada supplier kita saat ini 5 tahun lagi gitu ya. Kayaknya pasti nanti akan ada lagi deh yang lebih bagus. Ada nggak sih orang-orang yang bisa desain sebagai fashion design yang lebih jago dari kita 5 tahun ke depan? Kayaknya pasti ada juga gitu. Terus apa alasan orang supaya mereka itu terus membeli ke kita, terus membeli ke teman-teman? Nah, ini jadi alasan utama kenapa kita harus ada konten merawat. Karena konten merawat ini tujuannya adalah memberitahukan kepada follower kita, brand kita itu apa sih sebetulnya. Kenapa? Karena biasanya orang yang akan loyal dan terus mengikuti kita itu sebagian besar bukan hanya karena produk kita terbaik, bukan hanya karena supplier kita itu bisa memberikan harga termurah, bukan hanya karena kita punya digital marketing yang bagus banget sehingga marketingnya bisa menjangkau banyak orang, tapi karena brand kita ini punya keunikan tertentu, punya suara tertentu. Contohnya, ada brand tas yang dia itu angle-nya dia pilih adalah dia menggunakan pengrajin yang nggak hanya pengrajinnya itu membuat tas buat mereka, tapi dia memberdayakan pengrajinnya, dia buatkan desanya itu dibuatkan kayak jembatan dan lain-lain, dia ceritakan itu di dalam brandnya dia. Itu jadi plus point yang orang-orang ini jadinya mungkin brand itu tasnya nggak sebagus dengan tas yang dibuat dengan brand lainnya. Mungkin suppliernya pun nggak bisa memberikan produk termurah dari mereka, tapi dia punya keterikatan tersendiri dengan brand itu karena dia tahu nih what's the story behind the brand. Nah, balik lagi ke story-nya lagi. Jadi story ini itu nanti akan jadi pengikat yang paling kuat antara following teman-teman dan brand teman-teman. Jadi story ini kadang-kadang memang nggak akan menaikkan engagement seperti konten pancingan, tapi sangat penting dan perlu kita sampaikan di akun kita. Kenapa? Karena itu yang akan jadi pembeda antara brand kita sama brand orang lain nantinya. Gitu. Ini membuat brand kita ini bisa survive lebih lama lagi. Nah, nanti konten merawat ini isinya misalnya tadi katakanlah tas yang menggunakan pengrajin yang bla 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 tadi itu diceritakan di konten merawat kita. Kita katakanlah kemarin juga ada yang bentuknya bukan online shop tapi dia membuat akun juga personal branding di self development gitu ya. Dia membuat konten self development. Terus dia tanya apa sih kenapa sekarang banyak banget self development? Gimana cara saya supaya bisa lebih bagus lagi daripada teman-teman yang lainnya yang udah buat konten self development. Terus setelah kita ngobrol, ternyata kekasan brand dia itu bukan self development, tapi public speaking gitu ya. Jadi dia ngobrolin mengenai public speaking, dia senang banget public speaking dan dari public speaking itu dia bisa jadi nggak ragu lagi untuk public speaking. Oh berarti sebenarnya niche-nya itu atau brandnya dia itu harusnya fokusnya di public speaking. Nah jadi kontennya itu konten merawatnya nanti ngomongin public speaking terus, walaupun pancingannya itu dari self development. Nah kalau kita online shop, pancingannya mungkin dari tas itu dari apa yang diomongkan dengan oleh target market kita. Katakanlah seperti Dastar tadi ke topik-topik yang ibu-ibu itu omongin. Begitu masuk Dastarnya ini masuk ke toko online kita, Dastar ini kita harus ngomong. Misalnya katakanlah seperti Vanilla Hijab ya katakanlah. Saya dulu mulai online shop ini, saya cuma iseng-iseng jualan daster sambil saya nungguin anak saya lagi sekolah. Saya pengen menambah penghasilan suami saya. Akhirnya saya ke pasar terdekat dari sekolah tersebut, saya foto-foto loh daster tersebut di pasar terdekat itu. Ternyata foto saya itu begitu saya upload ke Instagram, orang-orang pada suka dengan desain yang saya berikan. Senang banget deh rasanya gue bisa menghasilkan dan membantu suami dan anak gue sambil gue nungguin dan nganter anak gue ke sekolah. Nah ini personal story yang diangkat ke akun kita di Instagram yang akhirnya bisa membuat bonding antara follower kita sama kita. Yang nanti kalau orang lain ada daster yang motifnya lebih bagus, ada yang harganya lebih turun gitu ya, itu orang-orang jadi nggak ngelirik lagi. Kenapa? Karena udah terasa terikat sama ibu-ibu tadi yang perjuangannya ternyata kayak gitu ya dari awal ya gitu. Nah makanya jadi sama Vanilla Hijab itu bukan story yang kayaknya kita ngelihatnya enak, tapi sebenarnya itu mengikat follower Vanilla Hijab ke mereka gitu. Jadi penting banget teman-teman buat di konten merawat ini itu di-share story-nya teman-teman. Karena itu nanti akan membuat online shop teman-teman ini berbeda dari online shop lainnya. Nggak hanya kita bersaing
murah-murahan harga, lalu desainnya bagus dan lain-lain. Tapi kita bersaingnya di level yang brand tadi gitu. Sebenarnya itu sih fungsi konten mereka. Oke, baiklah. Wow, banyak sekali penjelasannya ya dari Mas Yosef, 1 jam lebih ya. Sampai kita putus nyambung. Oke, jadi kalau yang tadi aku rangkum lagi ya, cara untuk tadi kan dari terakhir pertanyaan dari si Hafiz, itu bagaimana kita mengukur ya efektivitas dari 7 visibility point. Basically kita, itulah kenapa pentingnya kita mempunyai akun bisnis ya Mas ya, bukan akun pribadi, karena kalau akun Instagram bisnis, itu ada yang namanya Instagram Insights yang bisa kita lihat ya datanya ya dari situ. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah orang yang visit, performa post kita kira-kira berapa banyak orang yang like atau yang nge-share ya. Dan dari situ kita bisa memaksimalkan lagi untuk selanjutnya kita mau konten seperti apa. Bukan begitu Bapak? Oke. Terus abis itu ada juga tadi ada rangkuman ya, berarti yang penting untuk diperhatikan juga adalah konten pancingan yang tadi misalnya kayak tips-tips, kemudian konten merawat. Nah, konten merawat ini yang mungkin lebih ke personal side ya Mas ya. Jadi kayak mungkin cerita behind the scenes, bagaimana prosesnya, mungkin dia memberdayakan, let's say dia jual makanan, kemudian dia bekerja sama dengan petani lokal gitu misalnya yang langsung ngambil sayur-sayuran ataupun buah-buahan langsung dari kebun petani lokal misalnya kayak gitu ya. Itu untuk mengikat nambah values, juga bisa mengikat orang menjadi lebih besar simpatinya kepada brand kita gitu kan, bahwa kita nggak cuma menghidupi diri sendiri tapi kita juga menghidupi banyak orang, dan ini values-nya besar ya brand kita, nggak cuma hanya sekedar jualan buy one get one gitu kan, atau pola desain yang bagus tadi misalnya kan ya. Oke, kemudian terakhir adalah konten closingan. Nah, konten closingan ini yang bisa berbentuk tadi kayak produk-produk, foto-foto produk kita kali ya Mas ya. Ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan ada lagi Mas yang mau ditambahkan sebelum aku mengumumkan 3 orang pemenang yang berhak mendapatkan e-book sekaligus bocoran untuk topik Rabu depan. Mungkin terakhir adalah mungkin beberapa teman-teman sekarang mulai bertanya, terus aku harus buat 3 konten tersebut, sebarannya gimana? Apakah banyakkan konten yang closingan, banyakkan konten merawat, atau banyakkan yang mancingan? Nah, saran saya, kalau kita baru membangun follower, maka dibanyakin konten pancingannya. Jadi konten pancingannya katakanlah 60%, sisanya konten merawat katakanlah 30%, 10%-nya konten pancingan. Kalau follower kita sudah mulai besar, katakanlah 10K ke atas, teman-teman bisa shifting, konten pancingannya dikurangin, konten merawatnya dibesarin, mungkin jadinya konten pancingannya 40%, konten merawatnya dinaikin supaya orang lebih kenal sama kita. Jadi orang yang follow dibuat lebih kenal gitu ya. Baru dia closingan. Jadi ini sebenarnya mengikuti sih, tapi di awal-awal pastikan konten pancingannya itu lebih besar. Oke, sip gitu. Makasih banyak Mas Yosef, topik hari ini banyak sekali ilmunya kita dapat. Nah, ini aku mau ngasih pengumuman 3 orang penanya hari ini yang berhasil pertanyaan kita bahas tadi. Itu yang pertama tadi ada Harmony Love, kemudian itu yang kedua ada MS If You, dan yang ketiga tadi yang paling panjang sekali nama Instagramnya Hafiz Ihsan by Haki. Nah, untuk ketiga penanya tadi, mohon DM akun Instagram Bukukas _ID untuk mengklaim hadiahnya ya. Nanti hadiah akan dikirimkan via email berupa e-book tentang Instagram Growth Formula. Oke. Terakhir jangan lupa untuk follow bukukas.id juga. Jangan lupa untuk follow Sekolah Bisnis juga. Betul, aku sampai lupa. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Bukukas ya, untuk membantu bisnis, memanage keuangan bisnis kalian ya. Karena aku juga jadi cerita nih, jadi temen aku juga ada beberapa sih Mas yang jualan di marketplace gitu kan. Waktu itu pernah aku nih ngobrol-ngobrol kan, nanya gitu kan, terus lo gimana nih dapat keuntungannya berapa gitu kan. Terus mereka ada yang bilang, ya gue sih yang penting uang masuk aja kayak gitu kan. Tapi mereka nggak nge-track gitu, karena ada marketplace yang kasih laporan keuangan, tapi ada juga marketplace yang hanya ngasih tahu bahwa, oh ini keuntungannya sekian gitu kan. Padahal kan sebenarnya kan kita perlu tahu ya polanya seperti apa gitu. Jadi kalau di Bukukas itu banyak beberapa user kita juga nih yang bisnis usahanya tuh di online shop. Nah, yang mereka lakukan adalah di Bukukas itu mereka memasukkan keuntungan atau pendapatan bersih setelah dipotong biaya-biaya dari marketplace. Jadi mereka tetap on track juga semuanya. Itu sih satu contohnya begitu.
Oke, ini kita mau nyambung ke topik buat minggu depan nih Mas ya. Jadi kelas Sahabat Buku Kelas ini insya Allah kedepannya kita akan terus lanjutkan. Nah cuman untuk edisi bulan Ramadan ini kan khusus bersama sekolah pebisnis ya. Nah jadi Rabu depan itu adalah kelas terakhir, sesi terakhir untuk kelas Sahabat Buku Kas bersama sekolah pebisnis di bulan Ramadan ini. Nah ini untuk buat minggu depan nih Mas, topiknya kita akan ngebahas apa? Influencer marketing ya? Ya, kita ngebahas tentang influencer marketing. Jadi kan sekarang banyak banget Iya. nih pegiat UMKM yang udah mulai melirik mau endorse ya. Cuman kan endorse itu kan setahu kita juga tidak murah ya Mas ya. Biayanya cukup lumayan. Jadi mungkin kita Rabu depan akan ngebahas tips and tricksnya supaya mungkin dengan budget minimal kita bisa maksimal returns-nya atau mungkin berbagai macam tipe influencers yang bisa kita gunakan untuk endorse produk kita ya. Gitu. Setuju. Apalagi biasanya ngomongin endorsement ini sebuah titik di mana kita nih biasanya banyak gagal di endorsement, lalu kita berpikir kayaknya gue nggak cocok deh untuk jualan di Instagram. Nah Nah, ini banyak yang selalu gagal lalu berpikir aku nggak cocok nih kayaknya produkku di endorse. Nah mungkin teman-teman belum tahu strategi endorsement yang harusnya teman-teman gunakan. Nah itu akan kita bahas. minggu depan ya. Sip. Oke, dan minggu depan itu akan ada host spesial dari Buku Kas. Nah, Wow. mungkin kalau teman-teman udah sering lihat gitu ya sosoknya kriwil-kriwil muncul hampir di semua postingan Buku Kas ya. Nanti Rabu depan akan ketemu dengan sosok Pak Kas. Oke. Spesial ya, oke. Jadi kalau begitu, terima kasih Mas Yosef atas waktunya 1 jam lebih ini. Buat teman-teman semua juga terima kasih sudah nyimak dan selamat berbuka puasa ya. Oke, sampai berjumpa lagi kita Rabu depan ya. Dadah.